sudah hadir bersama kita Ustazah Aan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah berkenan untuk hadir di majelis kita. Semoga nanti kita sama-sama dapat menimba ilmu yang Masya Allah dari Ustazah Aan yang sudah sangat termasyhur ya untuk kajian parenting dan ketahanan keluarga. Nah, ibu-ibu akhwat fillah sekalian, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala, dan semoga ini akan menjadi bekal kita untuk timbangan yang berakhir nanti. Jangan lupa diingatkan kembali juga kepada ibu-ibu untuk mengisi link absensi yang akan dikirim oleh panitia di dalam grup chat. Dan untuk ibu-ibu yang ingin melihat kembali kajian rekaman pada siang hari ini, insya Allah nanti akan kita upload bersama-sama di YouTube BKK Rohis PLN Pusat. Jadi ibu bisa subscribe ya untuk lebih mereview lagi kajian-kajian kita setiap pekannya. Dan untuk ibu-ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan nanti ketika Ustazah sedang menyampaikan materi, silahkan langsung saja untuk menulisnya di kolom chat. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan penuh nikmat dari Allah pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis ini walaupun virtual ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah untuk istiqomah sekalipun dalam masa pandemi banyak problem ya, banyak masalah, tapi mudah-mudahan kita jadi istri solihah, ibu solihah yang terus kita bisa pertahankan kesolehannya, karena hanya ini yang bisa membuat keluarga kokoh dan tetap sukses untuk mendidik generasi. Hari ini materinya adalah tentang bekal-bekal pernikahan ya. Mungkin lebih tegasnya kalau dilihat dari judul yang diberikan oleh panitia adalah berumah tangga butuh apa saja. Sebelum itu saya ingin menjelaskan kenapa sebelum rumah tangga itu harus ada bekal-bekal. Karena keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita harapkan adalah keluarga yang bernuansa masjid ya. Jadi rumah bagaikan masjid, menjadi tempat ibadah yang khusyuk, tempat berkorban, beramal soleh yang terjaga keikhlasannya, sehingga apa yang kita lakukan dalam rumah itu semua ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rumah yang memiliki program dengan baik. Jadi kalau kita berkeluarga itu harus punya rencana, punya banyak kegiatan dan program, tapi itu benar-benar disepakati sebelum menikah dengan pasangan, sehingga pada saat kita berkeluarga itu waktu demi waktu bisa diisi dengan kebaikan. Yang ketiganya adalah keluarga yang bisa menjadi tempat pembinaan generasi. Jadi sebelum nikah kita sudah bisa mempersiapkan diri bahwa kita akan jadi ibu pendidik yang benar-benar mau berkorban untuk kesuksesan generasi. Kemudian yang keempat, rumah itu bagaikan rumah Al-Quran. Jadi rumah yang dibentuk adalah rumah yang kuat interaksi dengan Al-Quran, baik dalam membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Lebih dari itu kalau kita sampai bisa juga menghafal Al-Quran. Kemudian juga ingin memiliki keluarga yang mau berlomba dalam berbagai macam amal soleh. Jadi jelas sekali apa yang menjadi rumah terindah bagi kita, agar rumah ini benar-benar menjadi rumah yang paling bahagia dunia dan akhiratnya. Kita ingin menciptakan rumahku adalah surgaku ya, surga di dunia yang tentu dirasakan kebahagiaannya dan juga akan menjadi surga di hari akhirat nanti. Terakhir, karena ingin memiliki keluarga yang memiliki kepedulian ya, terhadap masyarakat, ya, terhadap bangsa, terhadap negara, terlebih terhadap agama. Sehingga
dalam kondisi kita sibuk, ya nanti pasangan kita sibuk, tapi kita tetap menyiapkan waktu untuk bisa memberikan karya pelayanan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan dakwah, ya, yang itu berguna bagi banyak orang. Nah, karena itu sebelum menikah itu harus ada bekalnya agar rumah terindah yang kita inginkan dengan 6 aspek tadi betul-betul bisa kita wujudkan dan bisa kita sosialisasikan bersama suami untuk bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, karena itu bekal apa saja yang harus kita miliki agar kita memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan rumah terindah. Yang pertama bekalnya adalah takwa. Kalau kita memiliki bekal takwa, maka takwa inilah yang akan membuat kita bisa beramal selalu yang terbaik. Kita tidak pernah berpikir kalau kita jadi istri atau suatu saat jadi ibu, beramal itu harus selalu ada apresiasi dari pasangan kita, ya. Ada apresiasi dari anak-anak kita. Tapi semua pengorbanan yang kita lakukan semata-mata dilakukan ya sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sudah banyak berkorban ya, jadi istri mungkin seperti ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, tapi juga harus bisa melaksanakan tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu, tentu akan sangat melelahkan ya ketika pulang seharusnya istirahat, tapi ibu-ibu bahkan harus menyiapkan lagi tenaga untuk bisa melaksanakan perannya sebagai istri ataupun sebagai ibu. Tapi kalau ibu sudah membekali dirinya dengan ketakwaan, ibu akan menikmati ya, rasa lelahnya, rasa sulitnya itu dengan mencoba mengkondisikan perasaan, ya, mengkondisikan lagi supaya tenaga itu bertambah, ya, mengkondisikan lagi hati supaya nanti tertata dengan baik, sehingga dalam kondisi salahnya dia bisa berkorban dengan waktu, dengan tenaga, ya, dengan peluang, kesempatan, ya, dengan ilmu, bahkan juga mungkin dengan hartanya, untuk apa? Untuk kebaikan keluarga. Karena dia meyakini semua yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya pun sudah lelah di dalam ya memberikan pelayanan pada suami ataupun pada anak, tapi belum tentu mendapatkan respon yang positif, kita akan terus ikhlas karena kita akan menyimpannya sebagai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan semacam itu, apapun yang kita berikan pada keluarga selalu ingin memberikan yang terbaik. Sehingga yang terbaik inilah yang kita inginkan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dalam surat 5 ayat 23 Allah sudah menegaskan ya, dengan takwa itu pasti akan menghasilkan amal yang terbaik. Kata Allah, "Tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian dengan takwa ya, dan berbuat yang terbaik, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dengan takwa itu akan melahirkan banyak kebaikan dari seorang perempuan sebagai istri atau sebagai ibu ya, baik kepada suami maupun kepada anak-anaknya. Nah, ini bekal yang paling penting dalam kita berkeluarga. Karena dalam berkeluarga itu tidak semuanya enak ya. Kadang ada susahnya, tidak semuanya senang, kadang ada sedihnya, kadang ada kecewanya, kadang ada gundahnya, galaunya ya. Bahkan mungkin kadang terpancing emosinya, amarahnya ya. Jadi pada saat yang sama kita akan terus mencoba menjaga keikhlasan kita, prinsip memberikan yang terbaik ya kepada keluarga itu ya dengan ketakwaan kita. Kemudian juga dengan takwa ini kita tidak khawatir walaupun mungkin bisa jadi ada seorang istri lebih banyak berkorban daripada suaminya untuk keluarganya. Mungkin ada seorang ibu ya lebih banyak berkorban untuk anak-anaknya daripada seorang ayah. Tapi ketika dia merasa saya berbuat karena saya ingin beribadah kepada Allah ya, karena saya ingin memberikan ya kebahagiaan buat suami saya, buat anak-anak saya, maka ketika kita punya prinsip semacam itu, Allah akan selalu bersama kita. Jadi saat kita lelah, insya Allah Allah akan berikan tenaga berlipat kepada kita. Saat kita misalnya kecewa, ya saat kita gundah, ya karena perilaku misalnya salah satu di keluarga kita, Allah akan berikan kekuatan kesabaran kepada kita. Kenapa? Karena Allah selalu bersamai kita. Itulah janji yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa.
dalam surat 16 ayat 128. Kata Allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kita lihat dalam 2 ayat ini, Allah selalu menggandengkan antara takwa dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin jadi istri yang tidak akan berbuat jahat pada suami kita ingin jadi ibu yang tidak akan merusak jiwa anak kita, yang tidak akan menggagalkan ya kesempatan mereka untuk menjadi orang yang soleh, orang yang berguna, orang yang berkarya, maka ya kita harus bekali dengan diri kita ya dengan ketakwaan. Kemudian juga dengan takwa ini kita akan jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari keburukan dan kejahatan. Kita sebagai seorang manusia biasa, mungkin di saat kita dikecewakan, kadang-kadang ingin membalas. Mungkin pada saat kita selalu ditekan ya, secara emosi, secara psikis, kita ingin juga ya membalasnya dengan emosi yang sama. Tapi kalau kita jadi istri, jadi ibu yang sudah dibekali dengan takwa sebelum menikahnya, saat sudah menikahnya dijaga terus ketakwaannya, maka Allah akan jaga dia dari segala kejahatan dan dari segala keburukan. Bukankah ini yang akan menjadi istri kebanggaan bagi seorang suami? Bukankah ini yang akan menjadi kebanggaan seorang ibu ya bagi ya, anak-anaknya? Jadi di dalam surat 39 ayat 61, Allah sudah memberikan janji bagi orang yang bertakwa itu ya tidak akan disentuh oleh kejahatan dan tidak akan diberikan kesempatan untuk bersedih. Sehingga sesuatu itu dinikmati semua sebagai sebuah pengorbanan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama Allah akan cegah untuk melakukan kejahatan ataupun keburukan kepada ya salah satu dari anggota keluarga kita. Nah, ini dijanjikan oleh Allah dalam surat 39 ayat 61. Kata Allah, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahsanun. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Kata Allah, yang selamat itu adalah orang-orang yang bertakwa ya. Dan dengan kesuksesan mereka ya, karena ditolong, dibantu, dibersama oleh Allah, maka kata Allah la yamassuhumus su', mereka tidak akan pernah disentuh oleh kejahatan. Jadi setan pun tidak akan mampu menggoda ya seorang istri, seorang ibu yang sudah memiliki bekal banyak dengan ketakwaan ini. Dan situlah Allah akan melindunginya sehingga setan pun tidak akan mampu menjebol ya ataupun membongkar ataupun membuka ya kekuatan benteng yang ada di dalam keimanan. Kemudian walahum yahzanun, Allah pun memberikan janji kalau orang bertakwa itu nggak akan pernah bersedih. Semua takdir akan dirasakannya pasti ada hikmahnya. Apakah itu takdir yang baik akan dijadikan sebagai alat untuk bisa bersyukur ya. Takdir yang buruk akan dijadikan sebagai alat untuk bisa bersabar karena dia meyakini semua yang dilakukan oleh Allah pasti ada kebaikan. Yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Ali Imran Allah menetapkan apa yang ada dari kekuasaan Allah semuanya adalah kebaikan. Itulah mengapa Allah itu Maha Kuasa untuk memberikan yang terbaik kepada hamba. Nah, jadi bekal kita ketika ingin menciptakan keluarga dengan ya, rumah yang terindah dengan 6 aspek tadi, maka kita harus membekali diri dengan ketakwaan. Insya Allah dengan ketakwaan inilah kita akan terus diberikan kemenangan, kesuksesan, jadi ibu idola bagi anak-anaknya, jadi istri yang dibanggakan bagi suaminya ya. Kalau nanti jadi menantu yang paling disayang ya sama mertuanya, sama ipar-iparnya. Karena apa ya? Selalu ada kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam surat 3:200 Allah menyebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian ya, menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Nah, kenapa begitu banyak kebaikan bagi ketakwaan yang menjadi bekal bagi seorang istri atau seorang ibu? Karena ada 3 hal yang sangat penting dihasilkan dari takwa ini kepada kita. Yaitu yang pertama, takwa membentuk kesolehan. Jadi dengan takwa inilah kita akan jadi istri solihah, jadi ibu solihah. Kalau jadi istri solihah, insya Allah yang dilihat, yang dipandang ya oleh suami itu selalu yang menyenangkan. Kalau diingat-ingat ya, selalu kesan-kesan yang baik ya, yang selalu dikenang oleh suami. Sementara kalau diingat oleh anak, selalu kebaikan-kebaikan, senyumnya,
ramah tamahnya, ya bantuannya, perhatiannya, pengorbanannya. Sehingga pada saat yang sama, kesolehan itu bisa mengalahkan semua kenikmatan dunia. Ini ada rumah sudah semuanya serba enak, semuanya serba rapi, semuanya serba tersedia. Tapi nggak ada istri, maka tidak akan ya bahagia ya seorang laki-laki ketika tidak ada istri. Bayangkan Nabi Adam itu kurang apa di surga, semua kenikmatan ada. Tapi ketika belum ada Hawa, ya ternyata Adam merasakan sesuatu yang merana di dalam hati. Sehingga Allah ciptakan Hawa, setelah ciptakan Hawa, barulah ada kesempurnaan kebahagiaan. Nah, jadi kesalahan inilah yang akan bisa mengalahkan semua kenikmatan yang dirasakan oleh seorang suami. Ketika punya istri cantik, ya tubuhnya misalnya semampai, ramping, kemudian budinya bagus, tapi kepribadiannya tidak baik. Walaupun mungkin misalnya di rumah itu serba ada, tetap dia tidak akan senang ketika pulang mendapatkan istri seperti itu. Tapi ketika dia pulang, ya mungkin dalam segala keterbatasan, punya gaji banyak dipotong oleh perusahaan. Kenapa? Karena banyak cicilan, banyak hutang misalnya ya. Ketika pulang ya bertemu dengan istri, tapi istrinya bisa senyum ya, bisa ceria, bisa menggembirakan, memberikan pelayanan yang baik. Maka walaupun sampai di rumah itu mungkin ya tidak ada makanan yang mewah ya, kemudian tidak ada peralatan-peralatan yang canggih, bahkan tidak ada sejuk-sejuknya, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Tapi kalau ada istri salihah, itu semua sudah cukup. Sehingga dia akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga walaupun dalam segala keterbatasan. Berbeda dengan orang yang kaya, yang berlimpah, ya jabatan tinggi, tapi istrinya selingkuh, istrinya jahat, istrinya hanya memeras misalnya materinya, ya kekayaannya, pada saat yang sama. Nggak ada nikmatnya dia ketika pulang ke rumah menemui istri. Jadi pantas dengan kesalahan ini, Rasulullah menyatakan dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia itu adalah kesenangan, tapi sebaik-baiknya kesenangan adalah istri yang salihah. Nah, ibu-ibu, inilah yang harus kita pupuk terus ya, ketakwaan. Sekalipun kita sudah menikah, karena iman itu naik dan turun, takwa ini harus terus dijaga, harus dipupuk, ya harus dikembangkan, ya harus dipelihara, ya harus melakukan hal-hal yang terus mengokohkan, yang bisa memperkuat ketakwaan ini. Jadi bukan hanya bekal sebelum menikah, tapi ini harus menjadi bekal sepanjang hidup ya dalam keluarga kita. Yang kedua, takwa itu akan membentuk atau akan menjadikan ya ibadah yang terbaik bagi seorang istri atau seorang ibu. Kalau orang itu bertakwa, dia tidak ingin mendapatkan nilai yang buruk dari Allah. Jadi kalau sholat wajib, dia tidak akan abaikan, dia apalagi ditinggalkan. Dia akan memilih waktu yang utama. Waktu yang utama kapan? Di awal waktu. Kalau sholat sunnah, dia milih waktu yang utama kapan ya? Dia mulai itu termasuk sholat sunnah yang paling utama. Tapi lebih utama lagi kalau dilakukan sepertiga malam. Ya, kemudian sholat sunnah itu menjadi pelengkap, penyempurna bagi kekurangan di sholat fardu kita. Tapi sholat apa yang paling berarti untuk menutup semua kekurangan sholat wajib kita? Yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Nah, seorang istri yang bertakwa nggak perlu diajarkan lagi sama suami hal-hal semacam itu. Seorang suami yang sudah memilih ya istri karena ketakwaannya, maka pantas ya dia tidak perlu mengajarkan istri bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik janin masih di dalam rahim istrinya ya. Dia tidak perlu mengajarkan bagaimana supaya istri itu setia, tidak perlu mengajarkan bagaimana melayani suami dengan baik. Semua sudah beres. Suami itu kalau bertemu dengan istri cuma merasakan hanya kegembiraan, kebahagiaan, bahkan menyempurnakan ibadahnya ya, kemudian saling mengingatkan untuk terus ya menjaga ibadahnya dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ketakwaan inilah kita akan melahirkan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik dari seorang istri ini akan menjadi warisan yang terus mengalir ya kepada janin. Jadi semua watak tabiat itu akan mengalir ya melalui plasentasi anak. Plasenta yang menghubungkan makanan itu juga akan menjadi salah satu bahan untuk mewariskan apa yang kita miliki. Termasuk juga inti-inti sel ya. Sel itu kan sangat banyak sekali dalam tubuh manusia. Nah, inti sel itu selalu membawa watak dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang ibu yang hamil
dari kebaikan-kebaikannya. Buruknya pun akan sama terwariskan ya kepada si janin ini melalui intisal tersebut. Jadi 50% akan terwaris dari ayah, 50% terwaris dari seorang ibu. Subhanallah ya ibunya ayahnya Imam Bukhari ketika dia ingin memiliki seorang anak ahli hadis, dia sebelum Imam Bukhari lahir sudah belajar hadis selama 15 tahun. Sampai dia punya perpustakaan hadis sendiri ya. Jadi kebiasaan dia menghafal hadis, mencintai Rasulullah itu ternyata melekat di inti sel sperma dia, yang begitu sperma itu bertemu dengan ovum istrinya, maka itu akan terbentuk ya kecintaan si anak kepada hadis ya, kegemaran si anak kepada hadis, berkorban untuk karya-karya besar dalam mempelajari hadis, sampai menjadi kita sebut dengan Imam Bukhari sebagai ahli hadis paling ulung yang tidak bisa terkalahkan oleh imam-imam yang lain. Nah itu tergantung dengan bagaimana kesolehan seorang ayah dan seorang ibu. Semakin soleh ya dasar-dasar kesolehan itu sudah melekat kepada janin. Begitu nanti anak itu lahir, kita tinggal menyempurnakan saja proses pendidikan. Jadi kenapa ya anak-anak itu bisa berbeda-beda watak. Nah itu tergantung kepada suami istri ketika ya sebelum terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum. Nah hanya kesolehan ini akan buat kita ibadahnya bagus. Jadi nanti kapan ya si ibu itu saum, maka si janin itu sudah terlatih harus menahan makanan, menahan minuman ya, bahkan menahan dari amarah. Apa yang dilakukan oleh ibunya itu akan terus ya menjadi latihan bagi anaknya. Kalau si ibu misalnya tengah malam biasa bangun jam 3, maka si bayi pun jam 3 itu sudah bangun ngoceh, bangunkan ibunya sedang tidur, bangun ayahnya sedang tidur. Karena dari semenjak janin ya sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk ya oleh ibunya. Nah itu dengan takwa. Takwa inilah yang akan membentuk ya kesolehan dan membentuk ibadah kita menjadi baik. Insya Allah dengan semacam ini nggak perlu ada cekcok sama suami. Semua persoalan akan mudah didamaikan. Semua persoalan akan mudah ya dimusyawarahkan. Semua masalah akan ada solusinya. Karena apa? Kalau orang agamanya kuat, takwanya tinggi ya, hal-hal kecil dianggap tidak ada ya. Artinya problem kecil dianggap tidak ada, problem besar dianggap ringan, dianggap sepele. Kenapa? Karena suami tidak ingin ya menceraikan istri yang sudah soleh semacam itu. Sementara istri juga tidak ingin ya berpisah dari suami yang sudah sebaik dan sesoleh. Nah ini ya melahirkan ya banyak karakter yang baik yang nanti dibutuhkan setelah berkeluarga. Kemudian yang ketiganya, takwa ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Takwa yang kita miliki akan melahirkan istri dalam kondisi ya kantongnya, dompetnya sudah kosong, tapi bisa senyum sama suami. Dalam kondisi uang sudah tinggal sedikit, tapi dia bisa berpikir gimana ya supaya tetap saya tidak punya hutang, dihemat-hemat, dipikirkan menunya gimana ya, walaupun ya cuma tempe aja tapi enak dimakannya, ya cuma sayur aja tapi sayur itu nggak ada isinya. Mungkin kalau misalnya sayur bening labunya cuma satu, tapi karena keikhlasannya ketika dia masak, banyak ide-ide yang lahir untuk bisa menghasilkan makanan yang enak dari bahan yang sederhana. Apalagi sambil masaknya dia bersolawat, sambil masaknya dia berzikir, sambil masaknya dia berdoa, ya mendoakan ya kelapangan rezeki bagi suaminya. Jadi dengan akhlak semacam ini, ya nggak ada yang nggak indah di dalam keluarga. Suami ya pulang justru bersedekah hartanya sampai habis. Tapi karena yang dapatkan kesolehan dari istri, suami tidak protes, istri tidak protes ya. Kemudian istri tidak marah-marah ya, apalagi sampai menuntut cerai ya. Seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat Abu Tolha. Abu Tolha mendengar ada ayat turun lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sempurna sampai kamu bisa berinfak dengan harta yang paling kamu cintai. Begitu Abu Tolha mendengar ada ayat turun seperti ini, dia langsung datangi Rasulullah. Dia teringat, saya punya harta yang paling saya cintai, yaitu sebidang tanah, ya sebidang kebun di samping Masjid Nabawi. Itu pasti kalau sekarang harganya sangat mahal. Bukan lagi puluhan juta meter, 1 meternya bisa ratusan juta di 1 meter. Di samping Masjid Nabawi persis, dan ternyata itu pohon kormanya banyak dan pohon kormanya luar biasa, pohon korma ajwa. Di samping itu nggak repot-repot harus menyiram, harus merawat, karena apa? Ada mata air. Yang mata air itu sangat sejuk dan bening sekali. Rasulullah kalau lewat selalu mampir
kolam itu terus minum ya, minum airnya. Subhanallah ya, ini harta yang termewah yang dimiliki oleh Abu Tolha langsung diinfakkan ya. Kata beliau, ya Rasulullah, aku serahkan ya, bukan infakkan, aku serahkan sebidang tanah yang paling aku, harta dari harta yang paling aku cintai. Terserah engkau akan perlakukannya untuk kegiatan apa, untuk kepentingan apa. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Tolha, sebaiknya ya tanah tersebut kamu bagi-bagikan pada saudaramu, pada keluargamu yang miskin. Karena pesannya pada keluargamu yang dia ingat itu ya kakak-kakaknya, adik-adiknya, mungkin pamannya, mungkin uaknya, kerabat-kerabatnya. Jadi pada saat itu langsung dibagikan tuh oleh dia kepada kerabat-kerabatnya. Tanpa sedikit pun dia ingat mana untuk istrinya. Dan juga karena untuk kepentingan ya akhirat, dia ternyata tidak bermusyawarah dulu dengan istrinya. Begitu sudah selesai dibagikan, dia pulang. Ternyata ketika dia pulang, dia dapatkan istrinya sedang di kebun. Kata Abu Thalha, wa istriku, karena sudah turun ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Rasul memerintahkan aku agar dibagikan pada kerabat-kerabatku. Dan kebun ini sudah bukan jadi milik kita lagi, sekarang sudah jadi milik keluarga. Ya, jadi milik kerabat-kerabatnya. Apakah ya istrinya ini marah-marah? Istri yang solihah itu dia tahu mana yang prioritas, mana yang paling strategis. Dia berpikir kalau saya nikmati di dunia belum tentu saya bawa ke akhirat. Kalau saya bagi hanya untuk keluarga saya belum tentu Abu Thalha juga mengizinkan. Tapi kalau saya dukung suami saya akan mendapatkan pahala sebanyak suami saya mendapatkan. Jadi kata dia, wahai suamiku, beruntunglah engkau berbisnisnya bukan dengan manusia, tapi berbisnis dengan Allah. Kalau berbisnis dengan Allah itu minimal 700 kali lipat keuntungannya. Kalau kita bisnis kepada manusia, 1 meter biasanya harganya 10.000, sekarang kita jual misalnya 7 juta, pasti kita dianggap menipu. Karena terlalu tinggi ya. Dan juga bahkan mungkin dianggap gila, nggak masuk akal. Tapi istri yang cerdas karena imannya, dia dukung ya apa yang dilakukan oleh suaminya. Tanpa protes sedikit pun, tanpa marah, apalagi komplain ya kepada suaminya, apalagi menuntut cerai pada suami. Nah ini akhlak yang terbentuk karena ketakwaan. Jadi subhanallah ya, luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha itu subhanallah memiliki harta yang luar biasa. Sebagai saudagar besar, pengusaha yang sangat besar dan sangat terkenal kekayaannya. Selain beliau cantik, ya beliau berakhlak baik, ya sangat dikagumi oleh bahkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ingin melamarnya, tapi beliau tidak mau. Namun begitu menikah dengan Rasulullah, hartanya habis. Ketika terjadi pemboikotan selama 2 tahun, itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi dia tidak pernah mengeluh pada Rasulullah. Padahal yang menghabiskan semua hartanya itu adalah untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah. Sampai suatu hari ketika dia melihat ada seorang ibu anaknya menangis terus ya. Kata ibunya, sebentar ya, ini makanan kita belum matang. Sebentar ya, tapi ini udah lama sekali masih belum matang-matang. Jadi Khadijah menghampiri, apa sih yang dimasak oleh ibu ini? Ternyata dimasak hanya batu. Dia menangis langsung pulang, tapi ternyata ketika pulang sudah tidak ada satu benda pun yang bisa dijual. Sudah kosong semua. Dari orang yang paling kaya. Pada saat itu apa dia mengeluh atau menyesal menikah dengan Nabi? Tidak. Dia coba menangisnya, ya Allah kenapa ya saya tidak bisa membantu orang yang sangat susah. Bukan menangis, ya Allah saya kenapa ya menikah dengan Nabi Muhammad. Bukan memberikan nafkah pada saya, bahkan menghabiskan harta saya. Akhlak yang mulia terbentuk oleh ketakwaan. Jadi amal soleh yang dibangun oleh suami akan disinergikan oleh amal soleh istri. Amal soleh istri yang baik ya, itu juga akan disinergikan oleh suami dengan amal soleh. Nah ini yang kita inginkan dalam keluarga. Sehingga dalam kondisi apapun ya kita tuh saling membackup, saling mendukung, saling menyebut. Keluarga, maka semua berpikirnya itu bagaimana saya memboyong kembali keluarga ini agar bisa bersama-sama bahagia di dalam surga. Kalau di dunia saja ya, dengan banyak kesulitannya, bisa bersama istri bahagia, bisa bersama anak bahagia. Nah, apalagi di surga yang serba enak. Harus kita perjuangkan. Tidak boleh ada yang ketinggalan sedikit pun dari pasangan kita pun ataupun dari anak kita.
Nah, ini hanya dengan ketakwaan orang mau berkorban seperti itu. Jadi pantas ya istri ketika milih wanita ketika milih calon suami, yang dia pilih utamanya adalah agamanya dan akhlak. Itu adalah cermin dari ketakwaan. Demikian pun seorang laki-laki ketika memilih calon istri, yang akan dia pilih juga agama dan ketakwaan. Ternyata kecantikan itu akan mudah sirnanya. Pada saat sirna tidak terbekas lagi kecantikannya, apalagi tidak dihiasi oleh ketakwaan, oleh ibadahnya, oleh akhlaknya, ya, oleh kesolehannya, apa lagi akan bisa dibanggakan? Nggak akan ada lagi kecantikan yang bisa dilihat. Kita nih kalau perempuan sudah punya anak, banyak yang berubah dari fisik kita. Kalau kita sudah misalnya semakin tua, lebih banyak lagi perubahan dalam fisik kita. Apa yang bisa dibanggakan oleh suami kita? Kalau bukan ketakwaan yang kita miliki. Sehingga dia akan bangga dengan dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita, dan akhlak kita. Ini yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kalau cantik, itu banyak pesaingnya lebih baik daripada kita. Tapi ketakwaan, sulit ya mencari istri yang benar-benar bertakwa, dengan takwanya jadi sabar, jadi ikhlas, jadi setia, ya. Mau berkorban untuk kesuksesan suami, mau berkorban untuk kebahagiaan suami, berkorban untuk kesuksesan anak, jarang yang bisa seperti itu. Mau diajak susah ya, tidak hanya ketika dia berharta berlimpah, pada saat ketika jatuhnya pun istri akan rela korbankan semua harta yang sudah dia miliki, dia tabung untuk siapa? Untuk kesuksesan suami kembali. Nah, karena apa ya? Ingin menyelamatkan terus ya kebahagiaan keluarga, tidak hanya di dunia bahkan di hari akhir. Nah, kemudian bekal yang kedua yaitu ilmu ya tentang ya berkeluarga. Kita kalau mau berkeluarga itu harus baca buku-buku dulu. Buku boleh kalau mau membaca buku-buku tentang berkeluarga, ada yang terkait dengan ayah ibu teladan, ya, melahirkan generasi unggul, kemudian ada juga rumah khusus gaku, dan ada satu lagi saya lupa, ada 4 buku saya, dan juga insya Allah sekarang saya sedang menyiapkan buku tentang kemuliaan ibu hamil dan mensukseskan generasi unggul. Setelah itu saya juga sedang membuatkan buku lagi yang ke-6 ini, yaitu keluarga sakinah selamat di tengah badai. Jadi gimana kita menyiasati keluarga dalam banyak masalah tapi bisa tetap kokoh, tetap sakinah, ya walaupun mungkin banyak godaannya apakah dari pihak internal maupun eksternal. Nah, kalau misalnya nanti mungkin saya kirim nanti ada insya Allah iklannya yang bisa saya kirim lewat Bu Rashidah ya, mungkin bisa dikirimkan nanti ke grupnya. Barangkali ada ibu yang berkenan bisa berpesan ya kepada Ustadz Asep. Nah, kemudian ilmu semacam ini penting karena ilmu inilah yang akan menjadi cahaya ya di dalam kita mengelola rumah tangga kita. Jadi kita akhirnya punya pedoman ya, punya pandangan sendiri ya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki sebelum menikah ini, dan tidak salah setelah menikah pun kita harus terus ya menggali ya, karena berkeluarga itu unik gitu ya. Ada orang punya masalah begini tapi belum tentu ya keluarga ini punya masalah yang sama. Namun kalau kita punya banyak ilmunya, kita selalu punya kiat-kiat yang banyak ya, punya strategi yang banyak. Bisa juga ibu-ibu silahkan jadi follower saya di Instagram @rohana_16 ya. Saya kirimkan banyak tulisan, sudah 400 tulisan yang saya kirim, hampir 400 ya tulisan yang saya kirim. Nah, kemudian ilmu ini terkait dengan kewajiban. Kewajiban apa saja yang harus kita lakukan? Yang kedua, peran apa saja yang harus kita realisasikan? Kalau kita melaksanakan kewajiban dengan peran sangat baik, dan kita juga menghindari dari hal-hal yang mengakibatkan kita jadi seorang istri yang nusyus ya, yang membangkang pada suami, menghindarkan diri kita dari seorang ibu yang mengabaikan pendidikan anak, maka insya Allah ya di dalam berbagai macam keunikan kita dalam berkeluarga, kita akan punya siasat sendiri ya, taktik tersendiri, strategi tersendiri untuk bisa ya melaksanakan peran dan kewajiban itu dengan baik. Kemudian yang ketiganya yaitu mengetahui tujuan pernikahan. Waktu menikah itu harus sudah jelas tujuan pernikahan saya apa sih. Jangan sampai ketika akan menikah itu ya masih gelap, nggak tahu, yang penting ya saya senang sama dia. Nggak cukup begitu saja. Banyak orang karena senangnya ternyata menikah baru berapa bulan cekcok, terus baru setahun 2 tahun cerai gitu ya. Lalu apa yang akan kita dapatkan dari buah pernikahan tersebut? Ya. Padahal harusnya menghasilkan banyak kebaikan.
Nah, ada banyak tujuan yang harus kita miliki ya dalam melaksanakan pernikahan ini, dan itu harus kita ketahui dari sejak sebelum menikah supaya kita tuh ada guidance-nya. Apa sih yang mau saya capai, apa sih yang saya mau kejar gitu ya. Nah, dari sini pula kita nanti akan memiliki ya visi yang kokoh, visi yang benar ya, visi yang misalnya berumur panjang ya, bahkan sampai visi pada hari akhirat. Nah, apa saja yang harus kita jadikan tujuan dalam pernikahan ini? Oh ya maaf, Bu Rasida, saya sampai jam berapa ya bicaranya? Sebelum ada nanti diskusi atau pertanyaan. 12.30 insya Allah Ustazah. Setelah itu 12.30 diskusi time. Itu 12.30 selesai ya? Jawab. Selesai. 15 menit insya Allah. Oh iya, sekarang, oh berarti sedikit lagi, 14 menit lagi ya? Singkat-singkat aja ya. Mohon maaf kalau nanti jadi nggak bisa tanya jawab panjang ya. Yang pertama itu niatkan ya, atau gini, tujuan menikah itu yang pertama adalah untuk memperbanyak ibadah. Karena kalau kita sebelum menikah ibadahnya itu masih separuh. Tapi kalau kita sudah menikah ya ibadah kita itu sempurna. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita ya untuk menyempurnakan ya keislaman kita itu dengan menikah. Sebelum menikah kita masih separuhnya gitu ya, belum sempurna ibadah kita. Bagaimana supaya sempurna ibadahnya itu dengan menikah. Makanya dalam surat 24 ayat 32 Allah memerintahkan ya pernikahan ini. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau dalam hadis berarti wajib. Nah, semua kewajiban yang kita lakukan itu adalah jadi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalaupun ya kita melaksanakan kewajiban ini ya sebagai ibadah kita kepada Allah, kemudian dalam kondisi ketika menikah belum punya penghasilan bagus, ya bahkan mungkin belum punya pekerjaan tetap, tapi karena jodoh sudah hadir, akhirnya menikah. Kita nggak usah khawatir. Selama kita masih punya tanggung jawab, selama kita masih punya tanggung jawab, maka pada saat sama Allah pasti akan berikan jalan untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Karena kata Allah dalam ayat ini sampai disebutkan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Selama kita menikahnya untuk ibadah, kalau kita fakir pun Allah akan berikan kekayaan, berikan kecukupan. Dan itu harus kita yakini supaya kita tidak salah. Kalau menikah cuma hanya untuk senang-senang saja, Allah nggak akan berikan jaminan kepada kita dengan ya kekayaan, dengan kecukupan. Kemudian yang kedua yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi berarti menikah dan mengelola rumah tangga itu harus dengan nilai-nilai Islam. Karena kita menikah itu dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul. Sehingga ketika kita mengelola rumah tangga bukan dikelola oleh nafsu. Ya bukan dikelola oleh emosi, tapi oleh hati yang penuh iman ya, oleh pemahaman agama, oleh nilai-nilai Islam. Apa yang diatur oleh agama kita itulah yang akan menjadi ya cara hidup kita dalam ya mengelola rumah tangga. Nah, di sini Allah menyebutkannya dalam surat 13 ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul dari sebelum kamu dan kami jadikan mereka ya yaitu berpasang-pasangan dan ya lahirnya keturunan. Jadi dengan semacam ini kita tidak akan bisa memiliki keturunan yang baik, tidak akan bisa mempertahankan pasangan dengan bahagia kalau kita tidak menghidupkan sunnah Rasul, tidak berpedoman pada agama dalam rumah tangga. Kemudian pantas di dalam sebuah hadis Rasul menyatakan nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan golongan aku. Ingat ya, jangan pernah kita menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan perasaan, dengan emosi, hanya sekedar dengan pikiran. Kita harus selesaikan semua persoalan itu dengan nilai-nilai agama. Ini akan menyelamatkan rumah tangga dan akan bisa menjadikan keluarga itu justru menjadi bahagia dan menjadi keluarga yang bisa dipertahankan sampai hari akhir. Kemudian yang ketiganya, memenuhi kebutuhan fitrah. Setiap laki-laki dan perempuan ada sebuah fitrah ingin berpasang-pasangan, bahkan lebih dari itu ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, ada kebutuhan untuk memenuhi tuntutan menjadi seorang ayah, seorang ibu, punya keturunan. Nah, itu semua adalah kebutuhan fitrah. Bisa diselesaikan dengan apa? Hanya dengan pernikahan. Tanpa ada pernikahan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan fitrah. Sehingga tidak boleh berzina, ya, tidak boleh melahirkan anak hasil dari perzinahan. Karena ya fitrahnya tidak sesuai dengan ya kebutuhan yang diatur oleh agama. Nah, kebutuhan fitrah inilah yang terus akan dijaga oleh kita sesuai dengan aturan agama sehingga
tidak akan ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Kalau suami sudah punya tujuan seperti ini, istri sudah punya tujuan seperti ini, insya Allah akan masing-masing menjaga kesetiaan. Kemudian juga yang keempatnya adalah menyempurnakan agama. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita belum menikah, seakan-akan agama itu baru setengah. Kapan sempurnanya? Kalau kita sudah bisa ya menikah dan menegakkan nilai agama dalam rumah tangga kita. Sampai dalam hadis Rasulullah menyebutkan man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah berikan rezeki jodoh dengan seorang istri salihah, maka Allah sudah membantunya ya separuh agamanya. Maka ya bertakwalah kepada Allah dalam sebagian yang lain. Jadi memilih istri salihah itu sudah separuh agama. Separuh agamanya yang mana? Ya di luar itu adalah separuh agamanya, sholatnya, ya kemudian baca Qur'annya, zikirnya, semua nilai-nilai agama yang lain itu adalah separuh dari agama. Akan sempurna setelah menikah. Tapi menikah dengan istri salihah baru sempurna seluruhnya, seluruh agama. Nah, kemudian yang kelimanya menjaga akhlak yang mulia dan menjauhi maksiat. Kalau kita berkeluarga ya punya pasangan itu harus memilih yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, karena kita ingin membentuk keluarga itu keluarga yang berakhlak mulia dan terhindar dari maksiat. Sehingga mudah-mudahan keluarga kita akan jadi keluarga panutan, ya, keluarga yang selalu dijadikan contoh ya. Alangkah indahnya kalau kita semua bisa menjadi keluarga panutan. Betapa banyak ya keluarga-keluarga lain akan mencontoh kepada kita dan kita bisa mewarnai masyarakat. Kemudian yang keenam, melahirkan keturunan yang soleh. Kita berkeluarga itu harus jelas punya keturunan untuk seperti apa. Keturunan yang soleh itu keturunan yang bertakwa, tapi yang unggul ya, yang cerdas dan unggul dalam banyak hal. Dengan takwa ini akan lahir kesolehannya, lahir banyak kebaikannya. Keunggulannya akan jadi orang yang bisa disebut sebagai kita katakan sebagai imam, sebagai pemimpin ya, di masyarakat. Tapi pemimpin dalam kebaikan, pemimpin dalam keadilan, pemimpin dalam ya amal-amal soleh ataupun dalam kebaikan yang akan menjadi nilai-nilai universal bagi semua orang. Akhirnya dia akan bawa kebaikan tidak hanya kepada orang yang seagama, bahkan dengan ya, yang beragama lain pun dia akan bisa memberikan kebaikan. Sehingga anak semacam ini tidak hanya berpikir dirinya, keluarganya sudah bisa berpikir untuk bangsa dan negara. Nah, karena itu pantas dalam doa kita di surat 25-74 kita selalu baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin ya punya pasangan, keturunan, ya, bahkan diri kita sendiri selalu menjadi permata hati, penyejuk hati, ya, bahkan jadi imam bagi orang yang bertakwa. Nah, ini harus jelas dari tujuan kita. Kita punya pasangan hidup yang bertakwa, punya anak-anak yang bertakwa, bahkan keturunan bukan anak, sampai generasi kita yang lahir mulai dari rahim kita itu terus menjadi orang bertakwa dan sekaligus bahkan menjadi imamnya bagi mereka. Nah, ini kan kalau punya tujuan begitu, maka kita akan pikirkan anak tidak hanya cerdas secara matematik, tapi kita pikirkan bagaimana cerdas rohaninya, bagaimana cerdas imannya, bagaimana cerdas pikirannya, bagaimana cerdas perilakunya. Semua bentuk kecerdasan akan terus dibidik oleh ibunya untuk menjadi ya, sebuah perjuangan melahirkannya generasi terbaik. Kemudian yang ke-8, mendapatkan ketenangan, itu sudah pasti kita berkeluarga bukan untuk mendapatkan keributan, percekcokan, perselingkuhan, perselisihan, dan lain, tapi kita ingin hidup tenang, ya, bahagia dalam berbagai macam kondisinya. Yang ke-9 yaitu menyempurnakan peran, ya. Kita belum sempurna kalau kita belum menjadi peran istri solihah. Kita belum sempurna kalau belum memerankan ibu solihah. Kalau baru jadi ibu saja itu belum sempurna. Tapi kalau sudah jadi ibu solihah baru kita sempurna. Kalau baru jadi istri saja, kita belum punya peran yang sempurna. Tapi kalau sudah jadi istri salihah, kita baru memiliki peran yang sempurna. Karena dengan semacam itulah kita akan menyempurnakan diri kita ya, untuk akhirat kita, tidak hanya dunia kita. Yang 10, banyak jumlah umat Rasulullah. Tentu ini akan menjadi satu kebanggaan bagi Rasulullah kalau terlahir dari kita, ya generasi yang terus berpikir ya untuk kebaikan-kebaikan, berpikir untuk umat, ya, untuk agamanya, bahkan bangsa dan negaranya. Sehingga inilah yang akan dibanggakan oleh Rasulullah ya, semua keturunan dari umatnya. Nanti di hari kiamat Rasulullah akan bangga ketika umatnya punya kualitas seperti itu. Dan itulah dari siapa? Dari ya, kesalahan seorang istri, kesalahan seorang ibu. Ini saja, mohon maaf kalau terlalu panjang, tinggal 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, jazakillah khair kasiran pada Ustazah Aan, Masya Allah.
sangat menyentuh sekali bagaimana kita untuk menjadi seorang istri yang solehah dari bekal ketakwaan. Satu saja bekal takwa akan membuat kita melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Baik, untuk ibu-ibu yang hadir di sini sudah ada alhamdulillah 77 peserta ya. Kita bisa buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan langsung bisa raise hand. Oke, kalau belum ada, saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Dari Mbak Yanti, bagaimana usaha kita sebagai perempuan dalam menjemput jodoh untuk mewujudkan rumah tangga yang baik? Lalu jawaban dari salat istikharah ditunjukkan dalam bentuk seperti apa, Ustaz? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang usaha menjemput jodoh. Pertama, perbaiki dulu kesolehannya agar ketika jodoh itu datang, Allah akan memberikan jodohnya dengan pasangan yang soleh ya. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk merubah kepribadian kita menjadi kepribadian ya wanita solihah, maka otomatis doa pun akan lebih mudah diijabah. Bukankah doa orang yang baik itu lebih cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ketika sudah dikabulkan, karena kita sudah menjadi pribadi yang berubah, jadi pribadi yang solihah, maka Allah pun berikan jodohnya dengan laki-laki yang soleh. Dalam surat An-Nur disebutkan at-thayyibat lit-thayyibin wa thayyibun lit-thayyibat. Jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik ya untuk perempuan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan ya ibadah kita. Tingkatkan kualitas ibadah yang wajibnya ya di waktu yang utama dengan khusyuk ya. Kemudian juga diiringi dengan zikir, istighfar, doa ya. Setelah itu juga kita gemari salat-salat sunnahnya ya. Kemudian tidak hanya saum Ramadan tapi juga saum-saum yang sunnah ya. Rajin menghatamkan Qur'annya dan lain-lain. Kalau ada seorang hamba mendekat kepada Allah tidak hanya dengan wajib, dengan hal-hal yang wajib, bahkan juga dengan hal yang sunnah, sampai dia benar-benar menggemari hal yang sunnah tersebut, maka Allah dalam hadis qudsi menyatakan, aku akan mencintainya dan aku akan menjadi matanya digunakan untuk melihat, menjadi telinganya digunakan untuk mendengar, menjadi tangannya untuk bergerak dan kakinya untuk melangkah. Dan selain itu, aku akan bersamanya, kata Allah. Jadi pada saat yang sama, ketika sudah selalu bersama Allah, kan semakin terlihat kebaikan-kebaikannya. Di sekian banyak wanita, ada wanita yang paling menonjol dengan kebaikannya, kesolehannya, gitu ya. Pada saat yang sama, laki-laki akan banyak melihat dia. Disitulah salah satu cara Allah akan berikan jodoh. Nah, kemudian selain itu, kata Allah, apabila dia meminta kepadaku, aku berikan. Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan. Jadi ketika kita sudah mulai tidak hanya memperbaiki kualitas ibadah kita dalam hal-hal yang wajib sampai kepada kita menggembari kepada hal-hal yang sunnah, disitulah Allah semakin berada selalu di dalam diri kita, bersama kita, bahkan setiap berdoa dikabulkan dan setiap minta perlindungan akan dilindungi. Kemudian selain itu, sedapat mungkin rajin berpuasa. Karena ketika kita berpuasa itu, semua doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dari mulai sepertiga malamnya doa kita dikabulkan, setiap selesai sholatnya doa kita dikabulkan, kemudian ketika sedang saumnya dari mulai subuh sampai waktu maghribnya dikabulkan, bahkan sampai ketika kita berbuka puasa doa kita dikabulkan. Nah, karena itu memperbanyak puasa. Kemudian bahkan juga selain itu banyak menghatamkan Al-Quran atau rajin-rajinlah ya kita membaca Al-Quran, karena pada saat hatamnya itu diaminkan oleh banyak malaikat. Dan disitulah karena terlalu banyak malaikat mengamini ya doa yang sedang dibacakan oleh orang ini, ya begitu mudahnya Allah untuk mengabulkan ya doa-doa kita. Kemudian selain itu kita memiliki aktivitas yang positif ya. Kalau kita punya aktivitas yang positif pasti di lingkungan yang positif. Jadi kalau kita misalnya kegiatan-kegiatannya bagus ya, terlalu bermanfaat, punya nilai positif untuk banyak orang, pastikan yang bersama kita, yang bekerja sama dengan kita, yang satu kepengurusan kita itu orang-orang baik juga. Bukan karena situ banyak ya orang yang berbeda jenisnya, maksudnya lawan jenis dengan kita ya.
Banyak laki-laki juga yang jadi pengurus di situ. Dia pun akan melihat bagaimana karakter kita, bagaimana komitmen kita dalam beraktivitas, bagaimana prinsip kita untuk melayani orang, yang memberikan manfaat pada orang. Di situ akan menjadi salah satu pilihan bagi laki-laki. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan untuk bisa segera menikah. Dan sedapat mungkin rajin bersedekah. Karena dengan rajin bersedekah ini akan jadi solusi dalam kesulitan kita. Kita punya problem, kenapa ya saya sudah sekian, sudah usia sekian belum dapat jodoh. Mudah-mudahan dengan banyak bersedekah itu menjadi solusi bagi permasalahan kita. Karena dengan sedekah ini tidak hanya kita akan dilipat gandakan pahalanya ya, dan dilipat gandakan keberkahan hartanya, tapi juga menjadi salah satu solusi bagi semua urusan kita. Nah, apalagi kalau kita bersedekahnya pada anak yatim. Anak yatim itu orang yang susah. Orang yang itu paling dekat dengan Allah. Maka pada saat yang sama sambil kita bersedekah, kita bilang, minta doanya ya, mudah-mudahan saya dapat jodoh orang yang soleh, yang bisa membahagiakan saya dunia dan akhirat, yang bisa membimbing saya dapat ridho Allah dunia dan akhiratnya. Nah, ini akan menjadi insya Allah salah satu cara. Kemudian juga kita bisa minta tolong ya, minta tolong kepada orang-orang soleh untuk dicarikan. Karena orang soleh itu kan berguna dengan orang soleh lagi. Jadi kalau dia mencarikan pasti akan mencarikan dengan orang yang soleh. Nah, dia pakai apa sih peran minta ridho dan orang tua, terutama ibu. Ibu itu lisannya mustajab, ibu itu lisannya luar biasa, sangat manjur ya. Sampai kata Rasul, doa mustajab, doa ibu itu mustajab. Kita tahu Jurej ya, seorang laki-laki di masa Bani Israel yang ahli ibadah saja, karena mengecewakan ibunya datang ya ke tempatnya Jurej, ingin bertemu dengan anaknya yang sudah dirindukan, dia jauh jalan kaki panas-panasan. Luar biasa. Dalam kondisi lainnya kan biasanya orang suka gampang emosi ya. Dia manggil Jurej padahal ada di tempat ibadahnya, tapi dia tidak menjawab panggilan ibunya karena sedang sholat. Dia berpikir, saya teruskan ya sholat atau saya jawab ibu saya. Saya teruskan atau jawab ibu saya. Namanya orang sholat selalu mengutamakan Allah, tapi ibunya kesal, hanya bergumam saja. Ini anak kurang ajar ya, ibunya datang dari tadi nggak beri saut. Terus cuma nggak pakai ya Allah, nggak pakai sholawat, nggak pakai hamdalah, nggak pakai istighfar ya di depan keluhannya. Tapi ternyata di saat yang sama ketika ibu kecewa, Allah juga disitulah akhirnya dia mengatakan ya mudah-mudahan anak semacam ini Allah kasih cobaan. Ternyata betul Allah berikan cobaannya itu cobaan yang berat ya. Ternyata difitnah berzina dengan seorang perempuan hingga hamil. Disitulah semua Bani Israel memperdayakan dia, menjelek-jelekan dia, bahkan menghancurkan ya tempat ibadahnya, kemudian menyebarkan fitnah buruk kepada semua. Tapi Jurej karena memang istiqomah, soleh, ahli ibadah, walaupun dia harus menjalani siksaan ini ataupun teguran ini karena ibunya yang murka kepadanya, dia masih punya kelebihan, masih disayang sama Allah. Jadi dia katakan, saya tidak punya saksi apa-apa, tapi tunggu sampai anak itu lahir. Ketika bayi itu lahir, masih merah ya, ternyata dia hanya minta berikan saya sholat 2 rakaat. Setelah itu dipegang saja perutnya si bayi ini. Kata dia, wahai bayi, katakan siapa ayah yang sedang. Ternyata si bayi yang masih kecil itu belum pernah diajak, belum pernah berbicara, belum pernah berucap, belum pernah ngoceh. Dia mengatakan, ayah saya adalah penggembala. Nah, ini menunjukkan bahwa carilah ridho orang tua, carilah ya, mintalah doa di orang tua, insya Allah itu sangat mujarab. Di samping itu kita rajin sholat malam, sholat tahajud sepertiga malam, kemudian kita berdoa, dan banyak udah di waktu yang mustajab ya. Mudah-mudahan nanti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu tentang sholat istikharah. Sholat istikharah seperti apa sih jawabannya? Kita sholat istikharah kadang sekali belum mantap, 2 kali belum mantap, 3 kali belum mantap. Nah, sholat istikharah itu bisa 2 kemungkinan. Ada kadang-kadang lewat mimpi, ya mimpi dari Allah, diberitahu ya ada tanda-tanda kebaikan ya berjodoh dengan orang tersebut, atau mungkin tanda-tanda keburukan berjodoh dengan orang tersebut. Nah, kalau tidak lewat mimpi, kita ini aja, kita tanya hati kita sendiri. Kita lebih cenderung, lebih yakin, lebih mantap menikah, atau ragu terus? Kalau ragu terus lebih baik jangan. Tapi kalau kita mantap, udah mantap sekali hati, insya Allah Bismillah ya, saya yakin ya dia jodoh saya yang baik. Ya udah itulah hasil istikharahnya. Jadi bisa jadi begitu. Kadang-kadang mungkin ya kok kita nggak bisa ya mencari jawaban istikharahnya. Ternyata kita bertanya pada orang,
orang itu punya sumber informasi banyak yang laki-laki, sampai kita mantap, itulah jawabannya. Seperti itu. Ketika mantap hatinya berarti itu sudah jadi jawaban. Kemudian selain itu, dua ya. Ya, Iya, mohon maaf nih ternyata sudah jam 1:30. baik Ustazah, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Nah, izin bertanya Ustazah, bagaimana nasihat yang baik untuk keluarga, khususnya suami, agar lebih bersemangat dalam beribadah dan agar dapat menjadi contoh bagi anak-anak? Jazakallah khair. Ya, pertama kita harus memantapkan diri jadi contoh utama. Kalau suami belum bisa jadi contoh utama, jangan sampai anak kehilangan contoh dari orang tua. Kita harus jadi mantapkan diri kita ya jadi teladan utama di dalam keluarga. Jadi nanti kan anak itu punya fitrah yang bagus ya. Dia pasti kalau dia melihat ada perbedaan antara ibu dan ayah, ibu itu lebih baik, ibu itu lebih soleh, ibu itu lebih ngerti agama, ibu itu lebih bijak. Dia kalau ada apa-apa pasti nanya sama ibunya. Jadikanlah kita jadi tempat rujukan untuk anak. Walaupun kita belum bisa berharap suami menjadi imam nih gitu ya bagi kita semua. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan kita. Yang pertama, silahul mukmin itu, senjata mukmin itu adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Berdoa yang khusyuk sambil nangis-nangis kalau bisa. Ada kisah seorang istri, ini istri solihah di Madinah. Istri solih yang paling soleh di Madinah dan cantik sekali. Banyak sekali laki-laki yang mau ya. Laki-laki yang mau banyak sekali, tapi tiba-tiba ada seorang alim, seorang ulama datang membawa seorang laki-laki ya mengatakan bahwa laki-laki ini ingin menikahinya. Nah si wanita ini percaya bahwa karena dibawa sama laki-laki yang alim ya udahlah pasti dia juga orang alim gitu. Ternyata langsung diterima, tapi dia mengatakan ya saya mau menikah dengan kamu, namun saya ingin jam 9 malam pesta pernikahan sudah selesai. Jadi di kalangan Arab itu kan biasa kalau pesta itu sampai tengah malam, sampai jam 12, sampai larut malam sekali gitu. Kenapa dia tidak mau lewat dari jam 9? Kata dia kalau kamu siap, ya saya akan menikah dengan kamu. Tapi kalau kamu tidak siap, berhenti pesta saat jam 9 malam, saya tidak akan menikah dengan kamu. Akhirnya si laki-laki ini siap, tapi kata istrinya kondisikan dulu keluarga kamu. Ternyata keluarganya juga setuju, akhirnya dinikahkan. Setelah menikah itu langsung dibawa pulang ke rumah suaminya. Si istri terkejut ya, saat dia mengatakan, wahai suamiku, izinkan saya masuk kamar lebih dahulu. Jadi dia ingin bersegera tidur. Kenapa? Rupanya dia sudah punya kebiasaan sholat malam, tidak pernah ditinggal setiap malam. Sholat tahajud selalu dilakukan. Jadi dia ingin bersiap-siap jam 9 malam tidur agar tidak ya tertinggal sholat malam. Tapi begitu dia masuk kamar suaminya, dia melihat alat musik. Dia berpikir mana mungkin ya orang soleh main musik gitu ya. Kalau orang soleh itu nggak akan sibuk dengan musik karena musik itu kan akan bisa melalaikan. Pasti dia akan sibuknya dengan hal-hal yang banyak ingat pada Allah. Disitulah dia merasa, waduh saya sudah salah pilih. Tapi dia sama sekali tidak protes sama suaminya kenapa ada alat musik ya. Cuma dia siap malam kalau sholat tahajud, dia minta izin pada suaminya, nanti saya jam sekian mau bangun. Dia siap malam kalau sholat tahajud itu menangis. Dan itu selalu diperhatikan oleh suaminya. Setiap malam itu menangis, ya Allah berikanlah hidayah pertemu saya agar dia menjadi laki-laki yang betul-betul jadi imam bagi saya. Solehnya melebihi daripada kesolehan saya. Ya Allah berikan hidayah kepada dia agar bisa meninggalkan hal-hal yang tidak engkau sukai ya. Ya Allah berikanlah kepada dia hidayah untuk bisa melaksanakan hal-hal yang engkau ridhoi. Terus tapi nggak pernah protes sama suaminya. Sampai akhirnya Allah nggak pernah mengeluh pada saya. Mintanya pada Allah nggak pernah menuntut pada saya. Sampai akhirnya satu hari ketika dia sudah mendengar kesekian kalinya doa istrinya sambil menangis itu, kepada karena apa ya? Karena luar biasa ya ketika dia tahu istri itu nggak akan mungkin bisa memberikan nasihat seperti seorang laki-laki memberikan nasihat pada istri. Tapi siapa yang bisa menggerakkan hatinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan hatinya. Siapa yang bisa merubahnya hanya dengan kun fayakun, dengan segera ya dari yang tadi misalnya ya tidak menjadi contoh yang baik bagi keluarga ya katakanlah kurang soleh gitu, tapi jadi berubah jadi soleh sekali. Hanya Allah yang bisa karena Allah yang menggenggam hatinya dan Allah. Itu yang pertama. Jadi kita tingkatkan ibadah kita terutama di waktu-waktu yang mustajab.
berdoa sambil menangis, minta pada Allah. Ada Imam Bukhari itu saat ibunya Imam Bukhari saat mendengar Imam Bukhari matanya tidak bisa membaca, buta karena terlalu rajin membaca sampai akhirnya matanya sakit sekali dan tidak bisa melihat lagi. Ibunya Imam Bukhari itu setiap malam sholat tahajud, siangnya saum, dan setiap berdoa selalu menangis. Menangis sampai seguk-segukan keluar air mata. Karena Imam Bukhari kan ketika dia baru lahir berapa tahun itu, ayahnya meninggal. Ya. Tapi ayahnya itu orang kaya, jadi meninggalkan harta banyak. Nah, ibunya cuma berpikir, gimana dengan harta ini anak saya berhasil jadi ahli hadis. Sehingga dari mulai di Bukhara sampai ke Madinah, sampai ke Irak, kemudian sampai ke Suriah, bahkan satu lagi ada ke Mesir, itu Imam Bukhari belajar sampai ke berbagai negara untuk belajar hadis. Tapi bagaimana dia diberitahu bahwa itu doanya dikabulkan? Karena Imam Bukhari kan sudah di tempat yang sangat jauh, tapi dengar matanya buta. Bagaimana cara dia tahu bahwa anaknya sudah sembuh? Ternyata dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, wahai ibu, ya Allah sudah mengabulkan doamu, ya Bukhari sudah sembuh, ya karena apa ya? Doamu yang terus berlinangan air mata. Nah ternyata kadang-kadang kita perlu begitu berdoa sampai sangat khusyuk itu, sampai seguk-segukan, sampai keluar air mata. Ternyata itu jadi satu cara juga Allah mengabulkan doa kita. Kita serius, kita yakin, sebelum dikabul berdoa terus nggak akan pernah berhenti. Nah, kemudian yang ketiga caranya, kita ajak bicara suami kita untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan kita. Jadi misalnya kita ajak bicara, ini anak kita sudah mulai besar, perlu contoh lebih banyak. Gimana ya supaya kita bisa menjadi contoh yang baik. Kita tidak menyudutkan dia, tapi kita katakan, kita kan sebagai orang tuanya, gimana supaya bisa jadi contoh yang baik. Kita kalau memberikan nasihat sama suami, jangan menyudutkan. Suami itu kan ada karakter selalu ingin jadi solutor, ya, jadi solusi. Jadi kalau dia dipersalahkan nggak akan mau. Nah karena itu ya kita katakan gimana ya supaya kita sebagai orang tua itu bisa menjadi contoh yang baik. Kalau misalnya suaminya tadi sholatnya sering terlambat, kita bilang kita perbaiki sholat kita gitu. Kalau kita tahu suami belum bisa sholat masjid kerja kali kita sholat berjamaah sama anak-anak di rumah gitu. Kitanya itu yang mengajak gitu. Karena kalau kita berikan nasihat, tahu nggak laki-laki itu sholat berjamaah, sholatnya nggak sempurna kalau nggak di masjid, selama masih kedengaran azan, nggak bisa laki-laki itu nggak bakalan. Ajaklah bicara di waktu yang ya baik-baik. Kemudian selain itu, anak yang kita ajak bicara. Kamu bicara ya sama ayahmu, coba kamu ajak, ayah sholat ke masjid. Coba kamu ajak ya, kalau misalnya di awal waktu sholat, dengar azan, kamu ajak sholat ya, sama-sama gitu. Ada satu kisah seorang anak di TK, ditanya oleh gurunya, siapa yang ayahnya sholat ke masjid? Tapi sering ditanya oleh gurunya begitu. Nah, anak-anak yang ayahnya sholat di masjid itu nunjuk tangan, tapi ada satu anak nggak nunjuk tangan. Sampai satu hari dia malu, kenapa ya? Dia nengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, itu pada nunjuk tangan, tapi saya enggak. Akhirnya dia pulang nangis. Pulang-pulang nangis, dia bicara sama ibu, katanya di sekolah, waktu ditanya, katanya ayahnya siapa yang sholat berjamaah ke masjid, cuma aku yang enggak pernah nunjuk tangan gitu ya. Akhirnya ibunya bilang sama bapaknya ya, Pak, kasihan Pak anak kita gitu, jangan dibikin malu gitu ya. Ayolah Pak ke masjid, mau ke masjid. Jadi harus ada cara-cara yang halus kalau kita bicara sama suami. Nah mungkin juga ya satu hari kalau misalnya dia malas sholat berjamaahnya ya kita berikan buku tentang utama sholat berjamaah, kasihlah hadiah saat-saat momen-momen misalnya ketika dia ulang tahun, ya, ketika dia misalnya naik jabatan, ketika dia misalnya naik pangkat atau dapat gaji berlebih atau ketika mau lebaran, carilah cara momen-momen yang tepat untuk seperti itu. Atau mungkin ya kita ajak kita itu yuk misalnya mendengarkan pengajian ya atau kita datang yuk silaturahim ke rumah ustadz atau ulama siapa, tapi kita sudah bilang sama dia, Pak nanti kalau saya minta tolong Pak nasihati kami gitu. Nah di antara nasihatnya itu bila ini ya nasihat tentang sholat berjamaah, sholat di masjid, apapun yang memang kita ingin perbaiki suami kita nanti diselipkan minta itu, jangan cuma itu. Kalau cuma itu saja temanya itu ketahuan. Jadi kita mestinya serba halus, ya, serba halus. Dan jangan pernah kita bicara tentang keburukan suami kita kepada orang tua atau kepada orang tua kita. Kalau kepada orang tuanya pasti dia akan tersinggung. Kalau pada orang tua kita akan menceritakan terus suami kita. Ini tidak akan buat rumah tangga jadi harmonis karena dia tidak menghargai menantu sebagai menantu yang baik. Jadi seperti itu ya.
Mudah-mudahan ditambah dengan nanti ya kita sering memberikan motivasi, ya, mengingatkan, ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, Allah memberikan hidayah kepada dia sehingga dia jadi berubah. Itu mungkin sebagai saran saya. Baik, Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin 4 menit lagi. Ya. Saya nyalakan lampu dulu ya. Baik Ustazah, untuk ibu-ibu semuanya, tadi sampaikan Ustazah bahwa waktu kita 4 menit lagi. Untuk sekedar informasi bahwasanya ini kajian pekanan yang dilakukan oleh BKK Rohani Islam PT PLN Persatuan Terpusat untuk seluruh muslimah di PLN Group. Untuk ibu-ibu yang baru masuk bergabung hari ini bisa mengikuti kajian kita setiap pekan, insya Allah setiap pukul 11.30 sampai pukul 13. Dan untuk yang belum menyimak kajian-kajian sebelumnya bisa melihat di YouTube BKK Rohani Islam. Tadi Ustazah menyampaikan jika ada yang ingin memesan buku ya bisa lihat di kolom chat, ini ada Mbak Launa yang sudah share flyer buku. Di sana ada kontak person bagi yang ingin memesan buku tentang keluarga, parenting dan lain sebagainya. Ustazah izin kalau kita sampai jam 1 bagaimana Ustazah? Oh iya, silakan. Iya, kita melihat ada beberapa 13 menit lagi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Desi. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, biasanya orang tua meminta anak perempuannya untuk segera menikah, tapi anak perempuan tersebut belum siap untuk menikah karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang lain yang membuat ia takut menikah. Mohon solusinya Ustazah. Oh ya, kalau untuk seperti itu harus tahu tentang keutamaan menikah ya. Banyak sekali keutamaan menikah yang akan bermanfaat untuk dia, bisa menjadi motivasi. Sehingga kita melihatnya di sisi yang positifnya, jangan melihat di sisi yang negatifnya. Kalau misalnya lingkungannya banyak yang bercerai, terus kita hanya melihat pada sisi itu, akhirnya kita jadi tidak memiliki keberanian untuk menikah. Kalau ada orang misalnya di sekitar kita banyaknya misalnya ada kekerasan rumah tangga atau tidak harmonis, akhirnya kita tidak mau menikah. Nah, yang semacam ini tidak diperkenankan karena yang namanya wanita sudah dewasa dan juga sudah punya persyaratan untuk wajib menikah, hendaknya menikah. Karena dengan semacam itu akhirnya fitrahnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya sudah punya kebutuhan menikah, cuma dia nggak mau menikah, bagaimana mungkin seorang laki-laki punya kebutuhan menikah ya tidak mau menikah? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan seksnya? Ini berzina. Atau misalnya nggak berzina melakukan LGBT. Nah ini kan jadi kehidupannya salah. Sehingga pada saat yang sama ya kita harus membangun motivasi diri dengan membaca ya balasan-balasan apa saja, keutamaan apa saja ya bagi orang yang menikah. Setelah itu nanti keutamaan apa saja kalau dia jadi istri solihah, keutamaan apa saja kalau dia jadi ibu solihah, kemudian keutamaan apa saja kalau dia berhasil mendidik anak-anaknya ya, misalnya jadi ahli Al-Quran atau jadi orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tentu akan banyak sekali yang menjadi motivasi baru bagi dia. Yang kedua, cobalah dia bersahabat dengan ya wanita-wanita yang sukses berkeluarga, sehingga dia tidak minor terus gitu, tidak melihatnya itu negatif terus ya. Ternyata dia melihat oh lebih banyak yang positif, lebih banyak yang harmonis daripada tidak harmonis. Coba bayangkan misalnya dari 85 juta keluarga, ya, 85 juta orang berkeluarga. Yang bercerai itu berapa sih? Lebih banyak yang harmonis, lebih banyak yang bertahannya. Nah, sebetulnya ketika kita bisa justru berada di lingkungan mereka yang harmonis, yang keluarganya harmonis, maka akan terbangun ya pengalaman-pengalaman baru, ya ilmu-ilmu baru. Bagaimana ya saya bisa melakukan keharmonisan seperti keluarga si A, seperti keluarga si B, seperti keluarga si C, ya sudah hijrah ya. Sekalipun mereka belum menikah, tapi kalau sudah hijrah kan yang terbangun itu rasa optimis gitu ya, rasa optimis ya, rasa
keyakinan maha kasih, maha cintanya Allah, maha sayangnya Allah, maha baiknya Allah. Sehingga dengan semacam itu ya, walaupun kita harus objektif ya, dalam berkeluarga itu kan tidak selalu senang, ya kadang ada sukanya, ada dukanya, tapi ya kita akan nikmati, itu bagian dari proses ibadah kita ya, yang kalau kita bersabar akan jadi pahalanya besar ya. Di saat senang kita bersyukur, terus kita jaga kesenangan ini supaya terus menjadi kebahagiaan dalam keluarga, ya juga akan jadi ibadah kita. Jadi jangan pertahankan rasa pesimis itu. Harus kita buka ya, mindset kita dengan cara apa? Banyak membaca buku tentang keutamaan berkeluarga, ya kemudian bagaimana keutamaan kalau jadi istri salihah, ibu salihah, bagaimana kalau misalnya anaknya itu sudah soleh, apa yang akan dapatkan ya dari Allah bagi seorang ibu sedang hidupnya. Selain itu ya kita juga belajar kepada orang-orang yang sudah sukses membangun keluarganya. Banyak juga buku-buku ya tentang keluarga yang menuntun kita untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Jadi tidak akan pernah membuat kita jadi pesimis. Itu ya sebagai jawaban saya. Silakan yang berikutnya. Baik, selanjutnya, Ustazah, bagaimana cara mendidik diri agar selalu qanaah terhadap pemberian dan keputusan suami? Ya, ikhlas. Kalau kita ikhlas, ya kata suami misalnya, maaf ya Bu, ini gaji sebetulnya seperti biasa, tapi ibu saya sakit, masuk rumah sakit, apalagi dalam masa pandemi begini ya. Atau mungkin ibu saya perlu uang, ya sudah nggak punya tabungan, sementara dia harus kita bantu kebutuhan-kebutuhannya. Apalagi kalau misalnya masih punya adik yang harus diurus ya oleh ibunya. Maka pada saat yang sama, istri harus ikhlas, yang kedua harus berhusnuzon kepada Allah, yang ketiga harus yakin terhadap balasan yang akan diberi oleh Allah dari yang dikeluarkan oleh suaminya. Ketika saya mengatakan maaf ya, sebenarnya gajinya sempurna seperti yang kita dapatkan setiap bulan, tapi saya sudah kirimkan ke ibu saya karena ibu saya telepon ada keperluan gitu begini. Isi yang pertama harus ikhlas. Ikhlas ya menerima apa yang diberi oleh suami. Ya alhamdulillah ya ini juga masih ada yang kita bawa, yang bisa kita nikmati. Yang pertama. Yang kedua tentu bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah suami saya sayang sama ibunya, mudah-mudahan nanti anak-anak saya sayang sama saya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti anak-anak saya mau berkorban seperti suami saya mau berkorban pada ibu. Nah, itu kan sangat bagus ya dengan semacam itu. Yang ketiganya yaitu kita berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, insya Allah uang yang tersisa ini akan berkah untuk kita. Berkah itu bukan karena banyak. Berkah itu tapi berguna dan cukup ya. Secara itu tidak hanya berguna untuk dunia tapi juga berguna untuk akhirat. Sehingga itu kualitasnya bukan kuantitasnya. Jumlah boleh jadi berkurang, tapi kualitasnya bahkan bertambah di hadapan Allah. Siapa yang menambahnya? Yaitu keberkahan dari Allah, Allah yang berikan. Nah, karena itu dari situ aja kita ada rasa qanaah, merasa puas, dan merasa cukup dengan yang diberi oleh suami. Begitu suami, gimana nih Bu? Uangnya tinggal segini. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah cukup. Itu ketika ibu bicara begitu, nanti banyak ide yang lahir dari Allah diberikan pada si ibu ini. Banyak kreativitas, inovasi, banyak juga gagasan-gagasan baru. Gimana yang membuat uang ini cukup segini? Di semacam itu malah akhirnya terbuka pikiran si ibu, saya tuh punya keahlian. Gimana ya kalau uang segini itu saya jadiin modal, akhirnya kalau jadi berkembang jadi bagus ya. Bukan malah berkurang, malah jadi bertambah berkali-kali. Nah, yang semacam ini yang kita inginkan. Kalau kita mendukung apa yang diberi oleh suami kita dan kita qanaah, bukankah kita memperlancar ya ridho Allah untuk dia? Kalau Allah ridho kan nanti bisnisnya lancar ya. Klien-klien nanti yang tadinya mau berpindah jadi nggak jadi. Siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu ya lahir dari ya tergantung bagaimana kita menyikapi semua takdir yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berhusnuzon pada Allah. Ya Allah, pasti Allah punya rencana baik setelah itu. Memang berkurang uangnya, mungkin kurang separuhnya, mungkin kurang sepertiganya, tapi kita yakin pasti ada berkahnya. Setiap musibah itu kan pasti ada hikmah di belakangnya. Dan musibah itu tidak selamanya, karena dalam Quran disebutkan ya, yang namanya Allah berikan takdir itu hanya sampai batas tertentu, ada batasnya. Ketika kita bersabar, ya Allah akan kasih sampai di saat puncak sabarnya Allah akan ya berikan ya jalan keluarnya, ya diberikan keindahannya, diberikan uangnya, dan itu akan menjadi baik buat kita. Nah, di samping itu, qanaah itu harus dibantu dengan apa? Mengelola keuangan dengan baik. Ya. Kemudian tidak membuat pengeluaran besar daripada pemasukan. Punya prinsip ingin menghutang, ya.
Kemudian juga selain itu melakukan upaya-upaya bisa mendatangkan keberkahan rezeki. Apakah kualitasnya ditambah ataupun kuantitasnya ditambah? Dengan cara apa? Pertama dengan sholat duha 4 rakaat. Jadi pagi hari itu minimal 4 rakaat. Karena siapapun yang sholat duha 4 rakaat pagi hari akan diberikan ya kecukupan di sore hari. Kemudian yang kedua yaitu membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Kita kalau sedang diam, sedang tidak beraktivitas ya, apakah sedang istirahat atau mau tidur atau misalnya di dalam kendaraan ya, sedang aktivitas, lihat saja baca aja la haula wala quwata. Itu akan diberikan oleh Allah pertama kekuatan, yang solusi, yang ketiga rezeki. Kemudian selain itu baca istighfar yang banyak, dan istighfar yang banyak ini tidak hanya kekuatan tapi juga rezeki. Dan jangan lupa bersedekah ya. Walaupun sedikit tapi bisa bersedekah. Saya nggak bisa bersedekah uangnya ya, coba dengan masakannya. Bisa asam biasanya 1 bungkus ya cuma untuk 2 mangkok, sekarang akhirnya ditambah. Apa kita kurangi sebagiannya agar bisa tetangga 1 mangkok. Kalau tetangga itu nggak nyayur asam dikasih asam, kita pasti senang walaupun isinya cuma sedikit, karena ya namanya berbagi dengan yang terbatas ya, itu salah satu cara untuk mendatangkan rezeki yang baru. Sementara pada saat yang sama kita bersyukur terus ya, sehingga qanaah itu hadir ya kepada kita. Jangan lupa melihat yang lebih susah daripada kita, sehingga kita akan terus bersyukur dan kita akan bersyukur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan hari itu rezeki itu cuma segitu, tapi kita lihat banyak orang nggak punya pekerjaan, bahkan yang kaya pun tadinya sementara dia punya kreditan banyak, ya angsuran banyak, rumahnya ngangsur, mobilnya ngangsur, motornya ngangsur, bisnisnya dapat pinjam tabungan modal dari bank. Begitu sekarang masa pandemi sampai jadi orang yang berhak dari masa. Kita bersyukur kalau kita masih dapat uang. Kita tidak menjadi orang yang lebih susah daripada itu. Itu yang paling berat, tadinya berkecukupan ternyata jatuh seperti itu. Kita alhamdulillah masih dapat rezeki. Ya udah kita rasakan. Ya, rasa cukup, kita bersyukur, ya, di luar itu nanti kita bersabar, ya mudah-mudahan semacam itu banyak keberkahan yang diberikan. Seperti itu. Ya, Ibu 2 menit lagi karena belum sholat zuhur ya. Baik, siap Ustazah. Mungkin ini dulu untuk sesi tanya jawab kita pada ibu-ibu. Insya Allah setiap setiap bulan pekan kedua kita ada kajian series keluarga bersama Ustazah Rohana. Jadi untuk tren yang lainnya mungkin kita pending dulu. Dan di sini saya sudah mencantumkan link WhatsApp grup. Kalau ibu ingin join pada grup kita agar mendapatkan kajian info tiap pekannya, bisa join ke grup tersebut. Baik Ustazah, sebelum kita tutup, kita mohon izin Ustazah untuk membacakan doa untuk kita semua agar majelis kita selalu berkeberkahan Allah SWT. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Karena lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi fadlika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya, sayangilah mereka dan seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk ibu kami atau orang tua kami yang masih hidup. Berikanlah limpah rezeki kepada mereka, berikanlah istiqomahan kepada mereka, berikanlah kepada mereka cara-cara yang bisa mengantarkan mereka ke husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah keridhaan dalam hati mereka kepada kami dan maafkanlah segala dosa kami. Ya Allah, berikanlah kepada orang tua kami yang sudah meninggal ampunan, kemudian kuburan yang lapang, teman yang baik, dan diberikan segala macam kenikmatan. Mudah-mudahan menjadi taman surga bagi mereka yang kelak mereka nanti setelah bisa menjadi ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahlil Qur'an ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan hidup kami, keturunan kami jadi penyejuk hati dan jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna min ahli Qur'an, dan jadikanlah kami sebagai ahli Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami istri solihah yang lisannya selalu berpikir, selalu bersyukur, yang badannya selalu bersabar, ya, yang bisa menjadi mitra suami di dalam mengemban amanah, mewujudkan keluarga yang sakinah, berikan generasi yang soleh dan solehah.
Ya Allah, jadikanlah kami orang tua sebagai ayah dan ibu yang bisa menjadi panutan, jadi kedua, jadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga kami diberikan kemudahan untuk mendidik mereka menjadi yang soleh, generasi yang bertakwa, cerdas dan juga sehat, dan bisa selalu berkarya untuk umat bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga ahli Al-Quran yang senantiasa cinta membaca Al-Quran, cinta mentadabburi Al-Quran, cinta mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang bahagia dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai juga kita pada penghujung acara. Jazakallah khair kepada Ustazah Rohana yang sudah menyampaikan, Masya Allah, banyak sekali ilmu kepada kita siang hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu tersebut dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, jazakallah khair kepada semua peserta dan panitia tim pijar yang sudah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat semuanya.